Karna dan Duryudana berhasil mengalahkan tentara kerajaan Pancala dan membuat mereka melarikan diri. Duryudana memuji keberanian Karna sebab berhasil mengalahkan tentara Pancala tanpa menggunakan senjata. Karna berkata bahwa situasi kadang mendesak seseorang untuk membela diri dengan apa yang dia punya. Karna berterima kasih pada Duryudana karena mau peduli dan membantu rakyat yang diculik. Rada bersama penduduk lain memohon kepada tentara untuk pergi dan menyelamatkan putranya Karna dan penduduk lain yang diculik. Tentara mengatakan mereka tidak dapat memasuki perbatasan Pancala tanpa izin. Tauji berkata bahwa prinsip tentara adalah pelindung rakyat dan bahkan kini tidak bisa melindungi satu orang pun. Dia mengatakan mereka harus masuk dengan paksa dan semua orang mencoba mendobrak penghalang tentara. Bhisma tiba dan bertanya apa yang mereka lakukan. Rada menjelaskan seluruh situasi. Bhisma mengatakan dia tidak bisa melanggar aturan dan memasuki perbatasan Pancala tanpa peringatan, tapi akan segera menyelamatkan rakyat yang diculik. Karna tiba bersama Duryudana dan para rakyat yang sebelumnya diculik. Rakyat golongan pembuat kereta senang dan bersorak menyebutkan nama Karna dan Pangeran Duryudana. Bhisma sangat marah kepada Karna. Bhisma menuduh Karna sudah menghancurkan aturan dengan memasuki perbatasan Pancala tanpa izin dan berkata Karna akan dihukum. Karna membela diri dengan bertanya apakah menyelamatkan hidup seseorang adalah perbuatan dosa. Bhisma semakin marah dan meminta Karna diam. Bhisma akan madukan Karna kepada Maharaja Destarata untuk mendapatkan hukuman. Karna dan Bhisma semakin berdebat. Namun Vrusali menghentikan perdebatan mereka dan meminta Karna segera pulang. Shon segera menemui Karna. Shon meminta Karna bahwa ia harus menyelamatkan rakyat komunitas pembuat kereta dan melupakan dahulu pernikahannya dengan Vrusali. Karna menolak dan berkata ia tidak bisa melakukannya. Shon meyakinkan kakaknya bahwa ia bisa melakukannya. Ia telah berkali-kali menyelamatkan orang-orang dari golongan kusir. Karna berkata bahwa ia tidak bisa mengorbankan Vrusali dan menghancurkan janji Ibu Rada, karena berkata ia akan menikahi Vrusali. Di rumah, Ibu Rada dan Vrusali berdebat. Vrusali menjelaskan keinginannya bahwa ia tidak bisa menikah dengan Karna sambil meneteskan air mata. Rada bertanya bagaimana bisa ia menolak menikah dengan Karna, padahal Vrusali sangat mencintainya. Rada berkata bahwa Karna akan mengingat kebenciannya atas kasta di atasnya jika tidak segera menikah. Vrusali mengiyakan hal itu namun ia berkata bahwa dia tidak bisa menikah dengan Karna, karena jika dia menikah dengannya maka Karna akan kehilangan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Tiba-tiba Karna datang dan mendengar pembicaraan mereka. Karna terlihat sedih. Vrusali berusaha mendekatinya. Vrusali berjanji bahwa dia akan menunggu Karna selama hidupnya sampai Karna berhasil menemukan tujuan hidupnya. Vrusali pergi sambil menangis. Karna pamit kepada keluarganya untuk pergi menghadap Maharaja Destarata. Di ruang sidang, Bhisma mengadukan bahwa Duryudana sebagai seorang pangeran telah melanggar peraturan dengan memasuki batas kerajaan Pancala tanpa izin. Bhisma meminta Yang Mulia Raja untuk menghukum Duryudana segera. Sangkuni ikut campur dan menjelaskan bahwa Duryudana harusnya dipuji karena bertarung melawan pasukan Pancala demi keselamatan rakyat. Drestarata bertanya bagaimana mungkin dia bisa menghukum Duryudana ketika dia belum memenuhi pendidikannya. Bhisma berkata bahwa memberikan hukuman juga sebagian dari pendidikan. Drestarata berkata bahwa ia tidak bisa menghukum anaknya dan berargumen bahwa anaknya akan menghargai keputusan ini dan akan menggantinya dengan perbuatan baik lain kali. Bhisma berkata bahwa Duryudana tidak memiliki kebenaran akan hal itu. Tak lama Karna datang menghadap. Drestarata menanyakan siapa yang baru saja tiba. Duryudana berkata bahwa yang datang adalah putra kusir kereta Karna. Dia adalah seorang pejuang yang hebat. Widura berkata bahwa Karna adalah putra kusir, dan itu berarti Karna meminta perlindungan dari kaum kesatria karena anak kusir tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Karna berkata mengapa mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan, kami bisa melindungi diri kami sendiri. Widura bertanya apakah Karna menggunakan senjata saat melawan. Karna berkata bahwa ia tidak memakai senjata, dan menggunakan tangan kosong untuk melawan tentara Pancala. Bhisma tetap berkata bahwa Karna akan dihukum kelak karena sudah melanggar aturan. Karna berkata bahwa ia tidak terikat oleh aturan, karena melindungi diri tanpa mengangkat senjata dan karena merasa dia selalu mendapatkan ketidakadilan dari sistem kasta. Bhisma yang agung terdiam mendengar jawaban Karna.
Karna berkata bahwa dia akan menunggu Bisma yang agung untuk naik di keretanya di hari Saraswati. Karna memberitahu Bisma bahwa dia akan jatuh dari keretanya pada hari ujian kusir tiba dan dia tidak dapat mundur karena Bisma telah terikat oleh janjinya. Destarata memintanya untuk tidak melakukan perbuatan itu. Destarata berkata kepada Karna bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara jika berani melakukannya. Karna mengatakan para kasta rendah telah menghabiskan hidup mereka serasa di penjara ketika para kesatria dan Brahmana menyiksa mereka jika mereka tidak mematuhinya dan jika mereka menurut, mereka akan terus menggunakan keringat mereka. Karna mengatakan bahwa seluruh masyarakat akan melihat bagaimana Bisma yang agung yang merupakan kebanggaan para kesatria akan jatuh pada hari ujian kereta dan pergi. Kunti menghentikan Karna dan meminta untuk tidak merusak hidupnya di dalam kesombongannya. Karna berkata bahwa itu bukan kesombongan dan dia akan mengorbankan hidupnya untuk perubahan yang baik, dan memintanya untuk memberkati jika Kunti menganggapnya sebagai putranya. Karna lalu memegangi kakinya. Kunti mengatakan jika dia berada di jalan yang benar, berkahnya selalu bersamanya. Sangkuni memberitahu Duryudana bahwa mereka harus menghentikan Karna dari membuat Bisma jatuh dengan keretanya, karena setelahnya, masyarakat mungkin akan tidak mematuhi Maharaja dan sistem akan tidak stabil, dan Karna akan menjadi pahlawan dan dia tidak akan berada di bawah kendalinya. Duryudana bertanya bagaimana melakukan hal itu. Sangkuni lalu menceritakan rencananya. Karna memberitahu teman-temannya dan Tauji jika mereka ingin mengalami bagaimana Bisma akan terlempar dari keretanya. Tidak ada yang setuju untuk duduk di belakang keretanya. Frusali duduk dan Karna mengendarai kereta dengan cepat. Frusali terjatuh, namun Karna berhasil menahannya tepat waktu, Tauji memujinya. Arjuna tiba dan bertanya mengapa Karna ingin dipenjara dan apa gunanya keberaniannya saat itu. Karna mengatakan dia ingin mengorbankan hidupnya untuk komunitasnya. Arjuna berkata bahwa pengorbanan diberikan oleh domba dan bukan oleh harimau. Karna meninggalkan tempat itu. Arjuna meminta Shon untuk tidak membiarkan Karna mengorbankan dirinya karena Karna hanya bisa mengubah tatanan masyarakat dengan cara tetap bertahan hidup. Karna sampai di rumah dan meminta Radha untuk mengorbankan satu anaknya untuk masyarakat. Radha bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu. Karna berkata bahwa masyarakat membutuhkan pengorbanannya untuk perubahan, Karna lalu memeluk ibu Radha. Radha menangis dengan penuh kesedihan dan memberkatinya. Adirata berusaha menghibur Radha. Resi Drona berkata kepada Bisma bahwa hari Saraswati ini akan membawa perubahan dan bertanya apakah dia takut duduk di atas kereta Karna. Bisma mengatakan dia tidak takut, tapi khawatir bahwa kemarahan Karna akan meningkat setelah itu. Kunti masuk dan meminta Bisma untuk menyelamatkan Karna. Ia memohon untuk membalas budi seperti saat Karna menyelamatkan putranya sekali. Frusali melakukan arti kepada Karna. Frusali mendoakan yang terbaik untuknya dan mengatakan bahwa harapan seluruh komunitas rakyat kusir kereta ada padanya dan Karna harus menang. Shon memberitahu teman-temannya bahwa perkataan Arjuna adalah benar, jika Karna masuk penjara, dia tidak bisa mendapatkan keadilan untuk komunitasnya dan haruslah domba yang dikorbankan, bukan harimau. Teman-temannya berkata apa yang bisa kita lakukan sekarang karena Karna sudah mengambil sumpah. Sangkuni masuk dan mengatakan dia punya rencana. Karna dan seluruh komunitas berkumpul di tempat ujian pada hari ujian kusir kereta yang bertepatan dengan hari Saraswati. Karna bertanya kepada Bisma apakah dia siap untuk naik keretanya. Bisma memintanya untuk memikirkannya. Karna berkata bahwa jika dia harus berpikir sebagai gantinya karena kesatria akan merasa kalah hari ini. Adirata memohon kepada Bisma yang agung untuk memaafkan Karna. Bisma mengatakan Karna berjuang untuk harga diri dan martabatnya dan tidak membutuhkan pengampunan dan Adirata harusnya bangga dengan sikap putranya. Bisma meminta Drona untuk meresmikan acara tersebut. Mereka berdua segera menuju ke panggung penghormatan, di mana Maharaja dan Maharani telah duduk di sana. Drona menembakkan panah ke langit dan mengubahnya menjadi kembang api yang sangat indah. Bisma membahas acara dan mengatakan Karna akan menjalani ujian kusir hari ini dan dia merasa terhormat untuk memeriksanya sendiri dengan naik di kereta yang dikemudikannya. Di tengah panggung, para Brahmana sedang melakukan ritual keagamaan.
Di area penonton, Sean sedang berbincang dengan teman-temannya. Sangkuni bergabung dan berkata bahwa belum saatnya karena dihukum, andai ada yang berkorban untuknya. Karena datang dengan keretanya dan menerima restu Tauji. Tauji mengoleskan lumpur di dahinya sambil mengucapkan semoga sukses dan memeluknya. Tauji mengingatkannya pada hari ketika Karna memasuki kota Hastinapura. Pada hari itu mata Karna terpaku melihat Hastinapura, namun hari ini Hastinapura yang akan memperhatikan Karna. Karna membawa keretanya ke depan dan meminta Bhisma untuk naik dan menilai kemampuan berkereta Karna. Bhisma datang dan Karna langsung menyentuh kakinya dan berkata jika ini bukan masalah harga diri masyarakatnya, dia tidak akan memintanya untuk naik keretanya. Bhisma mengatakan bahwa dia tahu karena dia bisa membaca hati Karna. Karna mengatakan dia akan membuktikan hari ini bahwa kemampuan tidak datang melalui kelahiran, tetapi oleh perbuatan. Bhisma menjadi tegang. Bhisma dipersilahkan oleh Karna naik di keretanya untuk mengawasi Karna menjalankan ujiannya. Sean diam terpaku dan memikirkan ucapan Arjuna agar tidak menentang, kalau tidak Karna bisa dihukum mati. Karna membawa kereta ke tengah arena, dia mengendarai keretanya dengan sangat cepat. Di tengah-tengah perjalanan, Sean memikirkan ucapan dan teringat kata-kata Sangkuni padanya. Sean akhirnya berjalan menuju para Brahmana yang sedang melakukan ritual pemujaan. Dan tepat di dekat api suci, Sean melakukan pengorbanan diri dengan mengucap mantra yang mengganggu jalannya ritual. Semua mata tertuju pada Sean dan terlihat tegang. Para Brahmana tersinggung dan marah karena Sean, karena sudah merusak ritual mereka. Mereka meminta Maharaja agar menghukum berat pemuda ini dengan hukuman mati. Ibu Radha dan Vrusali terkejut dan tegang atas tindakan yang dilakukan spontan oleh Sean. Karena yang sedang menjalani ujian terpaksa berhenti dan berlari ke arah Sean. Karena menanyakan kepada Sean tentang apa yang telah ia lakukan. Mengapa Sean melakukan pengorbanan ini? Karena Sean adalah harapan dari usia tua orang tuanya. Sean berkata kepada kakaknya bahwa dia hanya ingin membawa perubahan bagi golongan pembuat kereta. Sean tidak ingin Karna yang mengorbankan dirinya. Lebih baik seekor kambing yang dikorbankan daripada seekor singa. Sean berkata seperti yang dia katakan, dia ingin membawa perubahan. Karna sangat menyesalkan perbuatan Sean. Vidura menyuruh prajurit menangkap Sean. Ibu Radha berteriak kepada Karna untuk melindungi Sean. Karna berdiri di depan Sean dan menyerang prajurit yang berusaha menangkap Sean. Bhisma yang berada di atas kereta lalu memunculkan tombak dan melempar tombak ke arah Karna yang langsung berubah menjadi tali yang mengikat seluruh tubuh Karna. Prajurit lalu membawa Sean ke ruang sidang istana Hastinapura. Di ruang sidang, Adirata meminta kepada raja agar mengampuni putranya Sean. Begitu juga dengan Karna. Dia juga memohon kepada Duryudana untuk mau bicara kepada ayahnya, Raja Destarata. Duryudana memohon kepada ayahnya untuk mengampuni Sean. Duryudana berkata bahwa keluarga mereka hanya memiliki 2 putra, sedangkan ayahnya memiliki 100 putra. Bisa dibayangkan kesedihan mereka jika kehilangan salah satunya. Semua orang berdebat tentang mendukung dan menghukum di istana. Para kaum pembuat kereta memohon agar Maharaja mau mengampuni Sean. Sedangkan para kaum Brahmana berkata bahwa baru kali ini mereka merasa terhina dan pelakunya harus dihukum sangat berat, atau kutukan akan terjadi. Karna lalu memohon kepada Yudhistira. Karna mengingatkan Pangeran Yudhistira bahwa Sean pernah membantu Pandawa mencari Pangeran Bima. Karna memohon agar kali ini Yudhistira membantunya menyelamatkan adiknya. Yudhistira meminta maaf kepada Karna dan berkata dia pun tidak berdaya untuk menolongnya. Karna memohon kepada Ibu Kunti namun Ibu Kunti pun tidak berdaya dan hanya bisa diam. Maharaja lalu memberikan keputusan akhirnya, yaitu menghukum mati Sean. Karna memegang tangan Sean, prajurit berusaha memisahkan mereka. Karna berlari menuju Sean untuk melindunginya saat Bhisma melempar panahnya dan panah tersebut kembali berubah menjadi tali dan mengikat seluruh tubuh Karna. Karna jatuh ke tanah. Bhisma mengingatkan Sean akan janjinya bahwa dia bisa meminta apapun sekali dalam hidup dan Bhisma akan mengabulkannya.
Sean mengatakan bahwa dia berjanji dia tidak akan pernah meminta apapun dari Bhisma. Sean bersumpah bahwa kematiannya adalah untuk membawa perubahan. Sean melihat satu persatu orang-orang di aula kerajaan Hastinapura. Sean lalu berbicara kepada Karna. Sean meminta Karna untuk berjanji bahwa kelak Karna akan membawa perubahan bagi rakyat kita. Sean ingin Karna terus menentang tradisi yang salah, hingga perubahan terjadi pada masyarakat. Karna berteriak mengiyakan dan menangis. Prajurit lalu membawa cairan emas mendidih dan menuangkannya ke dalam mulut Sean. Karna berteriak dan menangis histeris, begitu pula dengan Adirata dan Radha. Tubuh Sean jatuh tergeletak tidak bernyawa lagi, dengan mulut berasap. Karna membawa mayat Sean untuk dikremasi dan menaruhnya di atas kayu pembakaran. Sambil menggendong jenazah adiknya, Karna teringat saat-saat indah yang dihabiskan mereka berdua saat kecil. Tauji dengan marah bertanya kepada orang-orang apakah mereka menikmati pengorbanan Sean. Radha datang dengan busur Karna dan memberikan Karna isinya untuk bertarung serta berjuang mendapatkan keadilan bagi saudaranya. Karna mengenang kata-kata Sean bahwa dia tidak akan diam sampai perubahan dibawa ke masyarakat lalu emas cair dituangkan ke dalam mulutnya. Karna memegang busur. Bhisma dan Arjuna datang untuk pemakaman dan kaget melihat Karna memegang busur. Karna mengingatkan janjinya kepada Bhisma, bahwa jika dia mendapat ketidakadilan oleh Hastinapura maka ia akan mengangkat senjata lagi dan setiap kali dia akan memilih senjata lagi, seluruh kekuatan dunia tidak akan bisa menghentikannya. Dia memegang panah untuk menembak, tapi kemudian berhenti mengenang Sean sambil terus meneteskan air mata. Karna membayangkan Sean memegang tangannya dan mengatakan kepada Karna bahwa dia seharusnya tidak tenang hingga dia mendapatkan keadilan. Sean berjanji akan selalu menemani Karna dalam setiap langkahnya. Karna meminta maaf kepada Sean karena tidak bisa melindunginya. Sean mengatakan dia tidak membutuhkan permintaan maaf tapi kemarahan dan janji Karna untuk membuat perubahan dalam komunitas masyarakat. Karna memegang panah dan tersenyum dan kemudian menyadari Sean sudah mati. Dia menembakkan panah ke udara dan panah tersebut mengenai bendera istana. Bendera kemudian jatuh. Arjuna yang melihat hal itu menembakkan panahnya juga dan memperbaiki bendera tersebut kembali ke tempatnya. Karna datang dan bertanya sampai kapan dia akan melindungi bendera Hastinapura. Karna memberitahu Arjuna bahwa kali ini dia bisa melindungi bendera istana, tetapi ketika dia akan kembali setelah menjadi pemanah terbaik, dia tidak akan mampu melindungi benderanya. Arjuna mengatakan dia akan selalu bersamanya dengan kesedihannya, tetapi tidak ketika Karna menentang aturan. Karna berkata bahwa aturan dibuat untuk merepotkan orang dari kasta rendah dan saudaranya dibunuh karena menentang ketidakadilan itu. Yudhistira mengatakan saudaranya dihukum karena kesalahan Karna sendiri. Karna bertanya kesalahan apa yang dia bicarakan. Karna berkata bahwa dahulu Bhisma menculik seorang wanita yang tidak ingin dia miliki. Wanita tersebut adalah Dewi Amba, tapi kini dia berbicara tentang keadilan di sini. Bima kesal dan mencoba menyerang Karna dengan gadanya. Karna menembakkan panahnya dan melontarkan gada Bima. Arjuna mencoba untuk bergerak dan Karna menembak di alas kakinya. Arjuna mengambil panah untuk menembak Karna, begitu pula Karna yang bersiap menyerang Arjuna dengan panahnya.
Kedua pemuda itu sudah saling berhadapan, seketika Kunti menghentikan mereka berdua dan mengatakan kepada Karna bahwa anak-anaknya tidak akan menghentikannya saat dia memberkatinya untuk pergi ke jalan kebenaran. Karna mengatakan bahwa kini dia akan membawa perubahan di jalannya. Karna lalu pergi setelah menyapanya. Sangkuni melihat seluruh insiden perselisihan Karna melawan Pandawa bersama keponakannya Duryudana, dan memberitahu Duryudana bahwa dia harus berteman dengan Karna sekarang untuk memanfaatkan kekuatannya melawan Pandawa kelak. Duryudana lalu menghentikan Karna dan mengatakan dia ingin menjadi bagian dari perjuangannya dan ingin menjadi temannya. Karna mengatakan dia harus melalui rasa sakitnya untuk menjadi temannya. Duryudana mengatakan dia siap. Karna berkata bahwa kali ini dia belum bisa dan pergi. Sangkuni datang dan meminta Duryudana untuk tidak khawatir karena kelak anak panah Karna akan ada untuk mendukung Duryudana. Duryudana mengatakan bahwa dia juga menginginkan persahabatannya saat kelak dia memperjuangkan tahtanya dan Karna akan berjuang untuk harga dirinya. Sangkuni mengatakan dia pasti akan mendapatkan persahabatan Karna dan memberikan senyum jahatnya.